semua, kembali lagi di pembelajaran IPA, khususnya di kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis dan bahan makanan. Oke. Nah, pernahkah kalian merasa lapar ketika masih belajar? Kemudian ketika saat lapar tersebut, kalian pergi untuk memakan sesuatu sehingga rasa lapar kalian menjadi hilang. Nah, menurut kalian, mengapakah kita butuh makan dan apakah yang sebenarnya terkandung di dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan aktivitas kembali? Oke, untuk mengetahui itu, mari kita pelajari bersama. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia, gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan literasi mandiri, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis bahan makanan, menganalisis fungsi dari bahan makanan, melaporkan hasil penyelidikan tentang jenis bahan makanan. Oke, langsung saja kita ke jenis makanan yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Nah, karbohidrat ini dapat menghasilkan kalori atau energi. Karbohidrat ini banyak terdapat pada nasi, sagu, jagung, dan juga kentang. Kemudian fungsi dari karbohidrat ini yaitu sebagai sumber energi, menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, serta berperan penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Selain itu, karbohidrat ini juga berfungsi sebagai pembentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Nah, secara umum karbohidrat ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Yang mana pada monosakarida itu biasanya terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian pada disakarida terdiri atas sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian pada polisakarida itu terdiri dari amilum, glikogen, dan selulosa. Oke, untuk jenis yang kedua itu ada protein. Yang mana protein ini merupakan senyawa organik kompleks yang terdiri atas unsur karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O, dan terkadang beberapa makanan yang mengandung protein ini juga mengandung unsur S dan P atau belerang dan fosfor. Fungsi dari protein ini sendiri yaitu sebagai bahan pembangun sel-sel dalam jaringan tubuh, mengganti atau memperbaiki sel-sel dalam jaringan tubuh yang rusak, sebagai penghasil energi, membuat substansi penting misalnya enzim dan hormon yang membantu metabolisme tubuh, serta protein ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Protein sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada protein hewani, yang mana protein hewani ini merupakan protein yang berasal dari hewan. Misalnya telur, daging, ikan, dan susu. Kemudian yang kedua ada protein nabati. Protein nabati ini tentu saja protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya dari kacang-kacangan, kedelai, kacang panjang, dan kacang hijau. Kemudian jenis zat makanan selanjutnya itu ada lemak. Lemak ini merupakan senyawa kimia organik yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen.
dan juga terkadang ada yang mengandung unsur fosfor dan nitrogen. Fungsi lemak ini yaitu sebagai sumber energi, pelarut beberapa vitamin yaitu seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Kemudian lemak ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, sebagai cadangan makanan yang tersimpan di bawah kulit, dan sebagai komponen bagian sel tertentu, misalnya membran sel. Nah, selain protein, lemak pun dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contohnya, bahan makanan yang mengandung lemak hewani yaitu antara lain ada telur, daging, susu, keju, dan juga ada mentega. Kemudian, untuk lemak nabati itu lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya dari kacang-kacangan atau kacang tanah, alpukat, dari kemiri, minyak wijen, dan biji bunga matahari. Bisa dicermati, vitamin ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Untuk manfaat dan sumbernya bisa dibaca kembali. Kemudian selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini merupakan senyawa non-organik yang tidak menyediakan energi. Mineral ini berfungsi untuk memelihara keseimbangan asam dan basa, memelihara keseimbangan ion-ion dalam cairan tubuh, sebagai penyusun jaringan, sebagai komponen hormon dan enzim, dan zat yang membantu mentransfer zat-zat melalui membran sel. Jenis-jenis mineral bisa dicermati ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, yang tidak kalah penting lagi itu ada air, yang mana air ini merupakan komponen terbesar di dalam tubuh manusia. Sebesar 70 hingga 80% komponen utama sel adalah air, sedangkan di dalam darah juga mengandung air mencapai 83%. Fungsi air bagi tubuh yaitu sebagai alat transfer zat makanan dari usus halus menuju bagian tubuh lainnya, sebagai komponen dalam pelumas tulang sendi, getah, pencernaan dan darah, kemudian membantu menjaga temperatur tubuh, dan sebagai alat pengangkut sisa metabolisme dari jaringan tubuh menuju organ ekskresi, serta sebagai alat pengangkut hormon dari berbagai kelenjar menuju bagian tubuh yang membutuhkannya. Oke, untuk materi zat makanan cukup sampai sekian. Selanjutnya yaitu pengerjaan LKPD. Untuk LKPD bisa dikerjakan dan bisa di-download melalui link yang ada pada deskripsi box. Terima kasih.